Assalamualaikum, halo semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berkunjung ke tempat wisata dan juga tempat berlibur favorit yang ada di Ciawi, Bogor nih. Selain dikenal dan julukan kota hujan, Bogor juga memiliki keindahan alam yang patut untuk dikunjungi. Memiliki letak dataran yang lebih tinggi dari ibu kota Jakarta, membuat kota ini memiliki udara yang sejuk sehingga cocok untuk dijadikan tempat peristirahatan dan berlibur bersama sahabat dan keluarga. Tempat yang akan kita kunjungi adalah Seville Resort and Camp. Lokasinya bisa dicek di sini ya. Pada deskripsi di video ini juga ada. Bagi teman-teman yang hendak ke sini, silahkan tanyakan jalan pada Pak Gmap alias Google Map. Dan mau jelasin apa? Saya juga sama bingung jalan ke sini mah. Baru pertama kali berkunjung. Lagian saya datang dari arah Kota Bogor. Diarahkan lewat jalan yang asing bagi saya. Tapi asik sih. Di sini view sepanjang jalan juga sangat indah dan adem. Begitu sampai, kita akan langsung disuguhkan pintu gerbang masuk bernuansa klasik modern yang elegan. Tiket masuk 20.000 per orang, plus 10.000 untuk parkir mobil atau 5.000 untuk parkir motor. Protokol kesehatan sangat dijaga ketat ya di sini. Jadi, bagi para pengunjung yang nggak pakai masker, jangan harap bisa masuk. Sedikit tips, hindari berkunjung di hari libur kalau memungkinkan. Bagaimanapun, di situasi seperti sekarang ini, kita harus tetap berusaha menghindari keramaian sebagai ikhtiar kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Parkir motor ada di sebelah kanan sesudah gerbang masuk. Sedangkan untuk parkir mobil, kita akan diarahkan ke bagian tengah dari tempat ini. Begitu masuk, kita akan langsung dimanjakan dengan view yang indah di sekeliling lokasi. Sampai bingung, harus mulai dari mana ya? Kalau bingung, lihat map dulu aja ya. Yang terpampang pada batu di kiri jalan yang berada nggak jauh dari tempat parkir mobil. Masih tetap bingung. Bagi pengunjung yang baru pertama kemari dan nggak tahu mau kemana tujuannya, ya apa yang bisa diharapkan dari melihat map juga? Yuk kita explore yang bisa kita temui dan bisa kita lihat aja. Maju sedikit, ada tempat penyewaan untuk wahana yang tersedia di Seville. Tinggal pilih yang menarik untuk kita coba. Bisa naik mobil golf. Kemudian skuter, ada yang manual dan listrik. Lalu, bagi yang mau nyoba motor listrik juga bisa. Kemudian sepeda yang banyak pilihan dan jenisnya. Selanjutnya, ada juga delman, kuda poni, dan kuda tunggang yang nggak terlihat selama saya di sini. Mungkin lelah kali ya. Maklumlah, cuaca sedang panas-panasnya nih. Kuda juga makhluk hidup, perlu istirahat. Dan bagi yang ingin menguji adrenalin, sudah disediakan wahana panjat tebing dan zip coaster. Di seberang jalan, ada kolam renang yang bisa digunakan untuk orang dewasa dan anak-anak. Harga 15.000 untuk anak-anak dan 25.000 untuk orang dewasa. Tiketnya bisa dibeli di tempat tadi ya. Nah, di sebelah kolam renang, kita akan bisa melihat kolam ikan unik dengan 3 tempat duduk melingkar di bagian tengahnya. Cocok abis nih buat kaum instagenik ya. Tapi, jangan puas hanya di situ aja. Masih banyak spot foto lainnya yang bisa kita manfaatkan di sini. Mulai dari jalan yang ditutupi payung berwarna-warni, sehingga kita nggak perlu khawatir kehujanan apabila cuaca sedang hujan. Di sini juga oke loh untuk dapetin foto yang kece. Sekarang kita berada di bagian yang kental bernuansa oriental. Bentar, ganti dulu musiknya biar cocok. Nah, sekarang baru lanjut.
Di sini banyak spot yang bisa dimaksimalkan untuk memuaskan hobi fotografi teman-teman. Sok mangga, tinggal dipilih. Saya mah ngasih gambaran aja. Mau di sini atau yang itu. Di sini juga oke. Apalagi kalau di pagodanya, hebring lah hasilnya pasti. Belum lagi ditambah taman bunganya yang sangat banyak dan indah. Tapi kalau dipikir-pikir, bagi yang niat untuk menyewa villa yang ada di sini nyaman gak ya? Lah banyak orang yang berkeliaran di sekitarnya gini, termasuk saya. Pasti mengganggu kenyamanan tuh. Ada yang agak aneh nih. Kita lihat lebih dekat ya. Tuh, bener kan? Gimana nih Pak arsiteknya? Bangunannya kok udah mau ambruk gitu? Alamat dipecat ini mah. Di sini juga kita bisa memberi makan ikan-ikan yang ada di kolam setelah membeli dulu pakannya. Cara pembayarannya cukup unik. Tinggal masukkan saja uang 5.000 pada kotak yang sudah tersedia. Dan kita boleh mengambil satu botol plastik yang mana saja bebas. Di sini diuji kejujuran kita nih. Ayo, udah megang berarti bayar. Iya nih, tadinya mau ngambil satu untuk anak, tapi repotnya dengan cara transaksi seperti ini adalah kalau kita nggak punya uang pas, jadi gagal deh belinya. Beralih ke bagian belakang Seville, kita akan menjumpai kembali taman-taman bunga yang sama indahnya seperti di bagian depan. Lalu ada ujung dari zip coaster. Dan juga spot foto yang ikonik berbentuk bintang atau pentagram. Jalan untuk sampai ke sini lumayan jauh dan agak melelahkan, so persiapkan fisik ya guys. Ada baiknya manfaatkan penyewaan motor listrik untuk bisa mengeksplor tempat ini secara maksimal. Saya dengar luas area tempat ini adalah 1,5 hektar, bahkan ada yang menyebut 3,7 hektar. Entahlah mana yang benar, gak penting juga dan gak ada manfaatnya walaupun tahu. Dikatakan juga tempat ini bisa menampung sampai dengan 650 orang. Cara ngitung dan mengukurnya bagaimana ya? Ya udahlah, lewat aja. Semakin dipikir juga semakin mumet. Nah, di bagian ini terlihat sangat sepi nih. Cocok lah untuk kaum introvert atau yang sengaja mencari tempat sepi untuk menenangkan diri. Seperti yang saya lewati barusan, lagi asik tidur sendiri, adem, tenang, dan malah terganggu dengan kedatangan saya. Maaf ya Pak, silahkan diteruskan bobonya. BTW, di dekat Fine Resto yang akan kita bahas kemudian ada tempat labirin yang sebenarnya asik kalau kita kunjungi kalau cuaca agak adem. Nah, tapi ternyata di bagian ini pun mirip labirin loh. Saya sampai agak bingung nyari jalan kembali. Mana jalan sendiri lagi? Sesuai dengan namanya, Seville Resort and Camp, tempat ini peruntukannya adalah sebagai tempat penginapan dengan hotel fasilitas bintang 4 dan harga sewa kamar yang bervariasi sesuai dengan fasilitas penunjangnya. Selain itu, ada juga glamping camp dengan dua tipe, camp dan twin camp. Gak usah khawatir dengan fasilitasnya, namanya juga glamping alias glamour camping atau camping mewah. Jauh lah dari yang biasa kita rasain kalau camping bareng teman-teman ke gunung. Atau bagi yang ingin menginap di villanya juga banyak pilihan. Contohnya seperti villa tematik lumbung, atau villa Jasmine, villa Rose, kalau yang ini villa Clover. Harga sewa nggak tahu. Maaf, belum dapat bocoran.
Saya mah mampir doang kemarin juga, nggak ada niatan nginep. Tadinya sehabis ada acara di Bogor mau langsung pulang ke Bandung. Berhubung saya nggak hafal jalan dan harus mengandalkan navigator yang megang map, sedangkan sepanjang jalan HP juga ada dalam kekuasaannya. Ya terpaksa ngikut aja apa kata Pak Map yang disetting navigator. Lah tahu-tahu udah nyampe di mari. Nah setelah puas melihat sekeliling, kita sempet-sempetkan mampir ke Fine Resto. Utamanya sih buat menghilangkan dahaga saja. Lokasinya berada di bagian tengah Seville, dengan struktur besi dan jendela kaca di sekelilingnya yang membuat resto ini menjadi terlihat lebih luas dan warna putih yang dominan yang membuat terlihat lebih terang dan bersih. Tempat ini berlantai 2, di dalamnya juga ada kolam renang yang berjenjang yang sudah disediakan pula kursi jemurnya. Bagi yang ingin bersantap sambil menikmati suasana dan pemandangan sekitar, saya sarankan pilih meja di lantai 2. Untuk sampai ke sini, kita bisa melewati tangga melingkar yang artistik di bagian tengah resto. Dari sini, kita bisa melihat labirin dan mengamati orang-orang yang mungkin kebingungan mencari jalan keluar. Lalu, ada juga tempat yang cukup lapang, yang bisa juga disewa untuk kebutuhan resepsi atau prawedding. Pastinya romantis banget, ya nggak? Dengan view gunung salak di kejauhan. Ayo, siapa yang minat untuk booking tempat ini? Bantu promosiin ya. Di tempat ini juga disediakan bantal-bantal besar yang colorful, yang bisa kita gunakan terutama kalau cuaca sedang mendukung ya. Cocoknya sepertinya di pagi atau sore hari, ketika cuaca tidak terlalu panas. Ini ketika tengah hari dengan cuaca yang cukup panas, nggak ada yang tertarik untuk mendatangi tempat ini. Mau gosong apa? Orang normal juga nggak akan mau panas-panasan seperti ini. Lah terus kita nggak normal dong. Sekarang kita lihat menu yang ada di Fine Resto. Harga bisa teman-teman lihat di sini. Nggak bisa dibilang murah, tapi juga nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau boleh jujur, maaf sebelumnya ya pada Fine Resto, tapi makanan khususnya yang saya pesan rasanya B aja, kurang asik. Kalau minumannya sih oke lah, tapi mungkin juga karena cuaca yang sedang panas sehingga minuman dingin bentuk apapun akan terasa segar dan nikmat. Sebelum pulang, kita sholat dulu ya. Masjidnya ada di dekat tempat parkiran. Dinding masjid dihiasi kaligrafi yang indah. Nah, bagaimana jalan-jalan kita kali ini? Asik kan? Yang jelas murah dan menyenangkan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang sedang hunting tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan always cuci tangan, agar kita bisa tetap bersosialisasi tapi terhindar dari COVID-19. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.